Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjanah dan teman saya Didin Pamungkas. Kami berdua dari Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses TET. Apa yang dimaksud proses? Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call-create process yang membentuk proses turunan, atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses yang pertama kali adalah program. Dari program inilah data akan dikirim dan melewati memori atau RAM. Dari memori atau RAM ini data kemudian akan dikirim menuju CPU. Dari CPU data akan dieksekusi. Pengolahan proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Perubahan status proses. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status, terdiri dari yang pertama, new, yaitu pembentukan suatu proses. Yang kedua, running, instruksi sedang dieksekusi. Yang ketiga, waiting, yaitu proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi. Yang keempat, ready, menunggu untuk dialihkan pemproses atau prosesor. Dan yang terakhir adalah terminate, yaitu proses setelah selesai dieksekusi. Dan inilah gambaran status proses. Ketika proses akan dijalankan, status proses yang pertama adalah new. Dari new inilah proses akan dikirim menuju ready. Dari status ready, proses akan menuju running. Dari running, proses akan langsung menuju terminate. Dari terminate inilah proses telah selesai dieksekusi. Ini merupakan gambaran status proses untuk satu proses. Apabila terjadi beberapa proses, maka kita harus menggunakan status waiting. Status waiting adalah proses menunggu data akan dieksekusi. Apabila satu data atau satu proses sedang berjalan, maka data yang lain akan berada pada status waiting. Kemudian dari waiting ini data akan menuju ke ready, dan dari ready data akan menuju ke running, dan dari running data akan langsung menuju ke terminate. Begitu seterusnya sampai proses itu selesai dieksekusi. Dari status proses new menuju ready dinamakan admitted. Kemudian dari ready menuju running dinamakan interrupt. Dari running menuju terminate dinamakan exit. Proses status running menuju waiting yaitu proses menunggu. Di waiting inilah proses akan menunggu untuk dieksekusi. Dari waiting menuju ready, proses akan segera dijalankan atau dieksekusi menuju running, dan yang terakhir menuju terminate. PCB atau proses control block. Setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB atau proses control block yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenal proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas eksekusi proses, dan informasi lokasi proses dalam memori.
Proses perlu dikelola karena dalam sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Informasi yang terkait dengan sistem proses, yaitu yang pertama proses state, kemudian proses counter, CPU register, memory management information, counting information, dan yang terakhir I/O status information. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Proses scheduling, yaitu yang pertama job queue adalah semua proses dalam sistem. Yang kedua ready queue, yaitu semua proses yang telah berada dalam main memory, siap dan menunggu. Yang terakhir yaitu device queue, yaitu proses yang menunggu untuk menggunakan perangkat I/O. Proses berpindah pada beberapa antrian. Scheduler. Scheduler itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama long-term scheduler, yaitu memilih proses mana yang harus dibawa ke dalam ready queue. Kemudian yang kedua adalah short-term scheduler, yaitu memilih proses mana yang harus dieksekusi selanjutnya dan mengalokasikan CPU. Switch context. Ketika CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan meload state yang tersimpan untuk proses baru. Konteks dari sebuah proses direpresentasikan dalam PCB. Sistem dianggap tidak berguna selama peralihan. Demikianlah penjelasan tentang proses state dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.